Halo sahabat setia, selamat datang di Janda Idaman Indonesia. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah menarik, inspiratif, dan penuh warna tentang para wanita tangguh yang tetap bersinar meski telah melewati berbagai lika-liku kehidupan. Mulai dari kisah cinta, perjuangan, hingga rahasia menjadi janda idaman yang memesona. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten terbaru. Karena di sini, setiap janda punya cerita, dan setiap cerita pasti menarik. Bagaimana mungkin cinta yang kutemukan berakhir dengan aku memandang ke arah pria berusia 60 tahun, seseorang yang tak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari kisah hidupku. Dan lebih mengejutkan lagi, dia memutuskan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang kami buat bersama. Aku berdiri di depan cermin, mencoba menerima kenyataan yang terpampang jelas dalam 2 garis merah pada alat tes kehamilan. Tanganku gemetar, dadaku sesak, dan pikiranku dipenuhi tanya. Bagaimana aku sampai pada titik ini? Aku, seorang perempuan berusia 22 tahun dengan hidup yang baru saja dimulai, kini harus menghadapi kenyataan yang begitu rumit. Semua bermula dari kehadiran seorang pria yang tak biasa. Dia bukan pria muda yang selama ini sering mengisi hidupku dengan romansa. Dia adalah kakekku, tidak secara biologis, tetapi seseorang yang sudah seperti keluarga. Di usianya yang ke-60, dia adalah pria yang matang, bijaksana, namun entah bagaimana, aku menemukan diriku terjerat dalam pesona yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari bersamanya begitu hangat. Perhatian kecil yang ia berikan, obrolan ringan tentang hidup, dan caranya membuatku merasa dihargai membuat batas-batas yang seharusnya ada perlahan memudar. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Sebuah kesalahan besar terjadi, dan kini aku di sini, menanggung akibat dari malam itu. Namun, yang membuatku lebih terkejut adalah, ketika dia tahu tentang ini, dia tak berusaha lari. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Aku akan bertanggung jawab." Kata-katanya membekukan darahku sekaligus memberiku sedikit rasa lega. Tapi bagaimana aku harus menjelaskan semua ini pada keluargaku, teman-temanku, dan dunia? Kisah ini belum berakhir, dan aku tahu perjalanan ke depannya akan menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hariku berubah drastis sejak malam itu. Aku mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, penuh rasa bersalah, takut, dan gelisah. Di satu sisi, ada hidup kecil yang mulai tumbuh di dalam diriku, mengingatkanku bahwa aku harus kuat. Namun, di sisi lain, ada kenyataan pahit yang menghantui. Siapa yang akan mengerti? Siapa yang akan memaafkan? Kakek, sebut saja dia Pak Harun, mencoba tetap berada di sisiku. Di usianya yang matang, dia tak menunjukkan tanda-tanda ingin menghindar dari tanggung jawab. Bahkan, dia melakukan hal-hal yang tak pernah kulihat sebelumnya dari seorang pria seusianya. Dia membawaku ke rumah sakit, membantuku menyiapkan keperluan-keperluan kecil, dan selalu memastikan aku merasa tenang. Namun, beban moral tak pernah bisa benar-benar sirna. Setiap kali aku bertemu mata keluargaku, terutama ibuku, aku merasa seperti mereka tahu sesuatu yang belum pernah terucap. "Kamu baik-baik saja?" tanya ibuku suatu hari, tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwaku. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Meski hatiku terasa seperti karang yang dihantam ombak tanpa henti. Pak Harun, di sisi lain, mulai menghadapi tekanan dari lingkungannya sendiri. Teman-temannya mulai mempertanyakan kedekatannya denganku. Gosip mulai beredar, dan meskipun kami berusaha menjaga jarak di depan umum, kehangatan yang dulu ada tak lagi bisa disembunyikan. "Aku tidak peduli apa kata orang," katanya suatu malam. Ketika aku menangis di depannya, merasa tak sanggup lagi menjalani hari-hariku. "Aku sudah membuat keputusan, dan aku akan berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Kata-katanya tulus, tapi aku tahu itu tak akan cukup. Dunia tak pernah ramah pada hubungan yang tak biasa. Keluarga kami akan runtuh jika ini terbongkar, dan aku tak yakin bagaimana kami bisa melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh semua ini. Aku sering memikirkan bagaimana hidup kecil yang tumbuh di dalam diriku akan memandang kisah ini suatu hari nanti. Apakah dia akan bangga karena kami memilih bertanggung jawab, ataukah dia akan merasa malu karena kelahirannya dibalut oleh skandal yang tak terhindarkan? Setiap hari terasa seperti perjuangan baru. Ada momen-momen kecil kebahagiaan ketika Pak Harun tersenyum padaku, atau ketika aku merasakan gerakan pertama dari bayi ini. Tapi ada juga malam-malam panjang yang diisi air mata, di mana aku bertanya pada Tuhan, mengapa aku dipilih untuk menjalani kisah yang seaneh ini?
Aku tak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Mungkin kami akan menemukan jalan untuk hidup dengan damai, mungkin kami akan hancur di bawah tekanan dunia. Yang ku tahu, aku harus tetap melangkah, satu langkah kecil pada satu waktu, meskipun aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Hari-hari berganti, dan rahasia ini semakin sulit disembunyikan. Perutku yang semakin membesar membuatku semakin gelisah. Aku tahu waktuku untuk menyembunyikan semuanya semakin terbatas. Setiap kali aku bertemu keluarga atau teman, aku merasa seperti hidup di ujung jurang, menunggu saat semuanya terungkap. Pak Harun, meskipun selalu berada di sisiku, tak bisa selalu memberikan jawaban. Kita harus bicara dengan keluargamu, katanya suatu malam, dengan nada suara yang lembut tapi tegas. Semakin lama kita menunda, semakin sulit semuanya. Aku tahu dia benar, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Bagaimana aku bisa berdiri di depan keluargaku, mengakui bahwa aku hamil, dan yang lebih buruk, siapa yang bertanggung jawab? Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan bagaimana reaksi ibuku. Dia adalah wanita yang kuat, seseorang yang selalu menjadi teladan dalam hidupku. Apa yang akan dia pikirkan tentangku? Apa yang akan dia pikirkan tentang Pak Harun, yang selama ini dianggap seperti bagian dari keluarga? Ketika pagi tiba, aku memutuskan untuk melakukannya. Dengan suara gemetar, aku meminta ibuku duduk bersamaku di ruang tamu. Pak Harun ada di dekatku. Wajahnya tenang, meskipun aku tahu dia juga merasa gugup. "Bu," kataku, suara hampir tak keluar. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Ibuku memandangku dengan tatapan penuh perhatian, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. "Bu, aku hamil." Ucapku akhirnya, kata-kata itu keluar dengan berat. Dia terdiam, matanya membelalak, dan untuk sesaat, aku bisa melihat dunia yang kukenal perlahan runtuh. Tapi, sebelum dia sempat berkata apa-apa, aku melanjutkan, dan orang yang bertanggung jawab adalah Pak Harun. Kata-kata itu menghantam udara seperti petir di siang bolong. Ibuku terdiam, mulutnya terbuka seakan ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. "Bu," Pak Harun akhirnya angkat bicara. "Ini kesalahan besar kami. Saya tidak ingin lari dari tanggung jawab. Saya akan melakukan apapun untuk mendukung dan melindungi dia, serta anak ini." Ibuku akhirnya menemukan suaranya. "Apa ini lelucon?" katanya dengan nada penuh amarah dan ketidakpercayaan. "Harun, kau sudah seperti keluarga bagi kami. Dan sekarang kau bilang, kau melakukan ini pada anakku?" Kemarahan itu meledak seperti bom yang telah lama terpendam. Aku hanya bisa menangis, tak tahu harus berkata apa lagi. Pak Harun mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya memperburuk situasi. Hari itu menjadi salah satu hari terpanjang dalam hidupku. Ibuku menangis, marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Aku tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Dunia di luar rumah ini pasti akan jauh lebih kejam. Namun, di tengah semua kekacauan itu, aku menyadari satu hal. Jalan ini memang sulit, tetapi aku harus terus melangkah. Entah bagaimana, aku harus mencari cara untuk menjalani hidup ini. Untuk diriku, untuk bayi yang tumbuh di dalam diriku, dan untuk masa depan yang belum jelas arahnya. Setelah hari itu, hidupku berubah menjadi perang dingin. Hubunganku dengan ibuku menjadi penuh ketegangan. Kami tinggal di rumah yang sama, tetapi hampir tidak berbicara. Ketika dia melihatku, matanya penuh dengan campuran kekecewaan dan rasa sakit. Aku tahu dia membutuhkan waktu, tapi setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman. Pak Harun juga menghadapi tantangannya sendiri. Beberapa orang di lingkungannya mulai mencurigai perubahan yang terjadi. Bisikan-bisikan gosip terdengar, bahkan di antara orang-orang yang selama ini menghormatinya. Dia tetap datang untuk memastikan aku baik-baik saja, tetapi aku tahu dia juga lelah. Sementara itu, aku harus menjalani kehamilan ini. Setiap kunjungan ke dokter menjadi momen yang aneh. Campuran antara kebahagiaan dan ketegangan. Saat mendengar detak jantung bayi untuk pertama kalinya, aku merasa seolah dunia berhenti. Tapi ketika aku menatap Pak Harun yang duduk di sampingku, aku hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana nanti kami menjalani semua ini? Keluargaku perlahan mengetahui semuanya. Kakakku, yang selama ini menjadi sahabat terdekatku, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika aku mengakui kebenarannya. "Apa kau serius?" tanyanya dengan nada setengah berteriak. "Dia, Pak Harun, bagaimana ini bisa terjadi?" Aku mencoba menjelaskan.
Tetapi tidak ada penjelasan yang terasa cukup masuk akal, hanya keheningan panjang yang mengikuti. Dia tidak marah seperti ibuku, tetapi aku tahu dia kecewa. Hari-hari berlalu dan aku mencoba mencari pegangan. Aku mulai berpikir untuk pindah ke kota lain, jauh dari semua orang yang mengenalku. Tapi setiap kali aku berbicara dengan Pak Harun tentang ini, dia menolak. Kita harus menghadapi ini bersama, katanya. Lari tidak akan menyelesaikan apa-apa. Namun, dunia di luar semakin tak bersahabat. Gosip mulai menyebar ke lingkungan keluarga kami. Tetangga-tetangga mulai melihatku dengan pandangan berbeda, dan beberapa bahkan berani bertanya langsung pada ibuku. Apa benar itu anaknya Harun? Ibuku, yang biasanya kuat dan tegas, mulai terlihat rapuh. Aku tahu rasa malu dan beban ini terlalu berat untuknya. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sementara itu, aku mulai mempersiapkan diri untuk menjadi ibu. Aku membaca buku-buku tentang kehamilan, menghadiri kelas persiapan melahirkan, dan mencoba memfokuskan energiku pada bayi ini. Setiap gerakan yang kurasakan dari dalam perutku adalah pengingat bahwa ada kehidupan yang bergantung padaku, dan aku tidak bisa menyerah. Pak Harun tetap mencoba menunjukkan dukungannya. Suatu hari, dia datang dengan membawa kotak berisi perlengkapan bayi. Aku tahu ini belum saatnya, katanya dengan senyum kecil, tapi aku ingin kita siap. Namun, di tengah segala upayanya, aku tahu kami sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Keluargaku belum bisa menerimanya. Lingkungan terus menekan, dan masa depan kami penuh ketidakpastian. Aku sering terjaga di malam hari, memikirkan bagaimana semua ini akan berakhir. Apakah aku bisa membesarkan anak ini dengan cinta, meskipun dunia memandang kami dengan sinis? Apakah aku dan Pak Harun bisa menemukan cara untuk hidup tanpa dihancurkan oleh rasa bersalah dan tekanan sosial? Hidupku kini seperti puzzle yang tak pernah selesai. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku harus terus melangkah, meskipun jalannya gelap dan penuh rintangan. Untuk diriku, untuk bayi ini, dan untuk sesuatu yang menyerupai harapan di ujung jalan. Seiring waktu, konflik di rumah mulai mereda, tapi hanya di permukaan. Ibuku tidak lagi sering mengungkit masalah ini, tetapi keheningan di antara kami berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, suasana terasa tegang. Hanya adikku yang sesekali mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, meski aku tahu itu hanya pengalihan. Pak Harun tetap berusaha menjaga komunikasi dengan keluargaku, terutama dengan ibuku. Dia beberapa kali datang untuk mencoba berbicara, meminta maaf, dan meyakinkan bahwa dia akan tetap mendukungku dan anak ini. Tapi ibuku, meskipun tidak mengusirnya, selalu menyambutnya dengan wajah tanpa ekspresi. Apapun yang kau katakan Harun, katanya suatu hari, itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Di sisi lain, gosip di lingkungan semakin memanas. Aku sering mendengar bisikan orang-orang saat berjalan melewati mereka. Beberapa bahkan tidak segan-segan menunjuk dan berbisik tepat di depanku. Aku mencoba mengabaikannya. Tetapi setiap kata yang mereka lontarkan terasa seperti jarum yang menusuk perlahan. "Apa kau tidak malu?" tanya seorang teman lamaku ketika kami secara tak sengaja bertemu di sebuah toko. "Aku tidak percaya kau bisa melakukan hal seperti ini." Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi, aku hanya diam, membayar belanjaanku, dan pergi secepat mungkin. Air mata mulai mengalir begitu aku berada di luar. Dunia terasa terlalu kejam. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya? Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada momen-momen kecil yang memberi harapan. Saat aku duduk sendiri di kamar, merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam perutku, aku merasa ada alasan untuk bertahan. Aku mulai berbicara pada bayi itu, menceritakan harapanku untuknya, meminta maaf atas keadaan yang harus dia hadapi nanti. "Maafkan Mama, Nak," bisikku suatu malam, sambil mengelus perutku. "Tapi aku janji, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untukmu." Pak Harun pun terus berusaha mendukungku dengan caranya. Suatu hari, dia membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. "Aku berpikir," katanya, "kalau nanti semuanya terlalu berat di sini, mungkin kita bisa pindah ke tempat ini. Mulai dari awal." Rumah itu kecil tapi nyaman, dengan taman kecil di depannya. Aku tidak tahu apakah aku siap meninggalkan semuanya, tapi melihat usahanya membuatku merasa dihargai. Namun, masalah terbesar masih menunggu. Keluargaku. Bagaimana aku bisa menjembatani kesenjangan yang semakin lebar antara aku, ibuku,
Dan Pak Harun? Setiap kali aku mencoba membicarakan masa depan dengan ibuku, dia hanya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Nak, katanya suatu malam. Aku mencintaimu, tapi aku tidak tahu bagaimana menerima ini. Harun, dia menghancurkan kepercayaan kami. Aku tidak bisa memaksanya untuk memahami, tetapi aku berharap waktu bisa membantu menyembuhkan luka itu. Hari kelahiran semakin dekat, dan aku tahu tantangan sebenarnya akan dimulai setelah bayi ini lahir. Bagaimana aku akan menjelaskan semuanya kepada anak ini suatu hari nanti? Bagaimana aku bisa membesarkannya di tengah situasi yang begitu rumit? Namun, di tengah ketidakpastian, ada satu hal yang pasti. Aku akan terus bertahan, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anak ini. Karena meskipun dunia menolak kami, aku percaya kami masih bisa menemukan kebahagiaan di tengah badai. Aku hanya harus tetap berjalan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, tanpa menyerah. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya hari kelahiran itu tiba. Rasa sakit yang kurasakan sepanjang malam, itu terasa seperti campuran antara penderitaan dan harapan. Di setiap kontraksi yang menderaku, aku hanya memikirkan bayi yang akan segera lahir. Kehidupan kecil yang telah menjadi pusat dari semua drama ini. Pak Harun ada di rumah sakit bersamaku. Meskipun dia tidak diizinkan masuk ke ruang persalinan, aku tahu dia menunggu dengan gelisah di luar. Sementara itu, ibuku, dengan segala luka yang masih membekas, memutuskan untuk berada di sisiku. Kehadirannya memberi sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit dan ketakutan. Ketika tangisan pertama bayi itu memenuhi ruangan, air mata mengalir deras di pipiku. Perasaan lega, bahagia, dan takut bercampur menjadi satu. Saat bayi itu diletakkan di dadaku, aku tahu bahwa hidupku telah berubah selamanya. Dia sangat cantik, bisik ibuku dengan suara yang bergetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat matanya melembut, meskipun bayangan kekecewaan masih ada di sana. Pak Harun masuk ke kamar beberapa jam kemudian, setelah dokter mengizinkannya. Wajahnya berubah ketika melihat bayi itu untuk pertama kalinya. Dia sempurna, katanya dengan suara serak, mencoba menahan emosinya. Namun, setelah momen kebahagiaan itu, realitas kembali menghantam. Aku tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Kehadiran bayi ini tidak serta-merta memperbaiki hubungan kami dengan keluarga atau masyarakat. Ibuku, meskipun mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan, tetap sulit berinteraksi dengan Pak Harun. Aku menerima anak ini, karena dia cucuku, katanya suatu malam. Tapi jangan harap aku bisa melupakan apa yang telah terjadi. Lingkungan kami juga tidak berubah. Setiap kali aku keluar dengan bayi itu, aku bisa merasakan tatapan tajam dan bisikan yang menyertainya. Mereka tidak peduli bahwa aku sedang mencoba menjalani hidupku sebaik mungkin. Mereka hanya melihat cerita skandal yang mereka bicarakan. Pak Harun, meskipun berusaha kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tekanan dari teman-temannya, keluarganya, dan masyarakat membuatnya sering tenggelam dalam pikiran. Apa aku membuat keputusan yang benar? Tanyanya suatu malam, saat kami duduk bersama di rumah kecil yang akhirnya kami tinggali. Aku tidak tahu jawaban pasti untuk pertanyaannya. Yang ku tahu, kami hanya bisa terus berjalan. Aku memutuskan untuk fokus pada bayi kami, memberinya cinta sebanyak mungkin, dan mencoba melindunginya dari dunia yang kejam. Namun, aku tahu, suatu hari nanti, anak ini akan bertanya tentang ayahnya, tentang situasi yang membawanya ke dunia ini. Dan aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah aku harus jujur, atau mencoba melindunginya dengan cerita yang lebih mudah diterima? Hari-hari berlalu, dan meskipun hidup kami penuh dengan tekanan dan ketidakpastian, ada momen-momen kecil yang membuatku terus bertahan. Senyum pertama bayi kami, tawa kecilnya, dan caranya menggenggam jari-jariku, memberikan alasan untuk terus maju. Hubunganku dengan ibuku perlahan membaik, meskipun luka itu tetap ada. Dia mulai membantu merawat bayi ini, dan aku bisa melihat bahwa cucunya membawa sedikit kebahagiaan ke dalam hidupnya. Pak Harun tetap berada di sisiku, meskipun aku bisa merasakan bahwa ia sering bertarung dengan rasa bersalahnya sendiri. Kami tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa kami, tetapi satu hal yang pasti, kami telah memilih untuk bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dan kami akan terus mencoba yang terbaik untuk menjalani hidup ini, hari demi hari. Hidup kami tidak pernah mudah, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar normal. Tapi di tengah semua kekacauan ini, ada cinta kecil yang menjadi pusat dari segalanya.
cinta yang lahir dari kesalahan, tetapi juga dari keberanian untuk bertanggung jawab. Dan itu, bagiku, sudah cukup untuk membuatku terus melangkah. Waktu berjalan, dan bayi itu, aku memanggilnya Rania, tumbuh dengan cepat. Dalam setiap detik bersamanya, aku menemukan kekuatan baru yang tak pernah kusadari ada di dalam diriku. Tawanya menjadi musik yang menyembuhkan luka, dan senyumnya menjadi pengingat bahwa, meskipun dunia bisa begitu keras, ada alasan untuk tetap bertahan. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kupendam mulai muncul ke permukaan. Bagaimana aku akan membesarkan Rania dalam situasi ini? Bagaimana aku akan menjelaskan tentang ayahnya suatu hari nanti? Suatu malam, ketika aku sedang menidurkan Rania, ibuku duduk di sampingku. Dia memandang cucunya dengan tatapan lembut yang jarang kulihat sebelumnya. Dia adalah cahaya, katanya pelan. Aku tidak pernah menyangka aku akan mengatakan ini, tapi mungkin Tuhan punya rencananya sendiri. Aku tersenyum kecil, meskipun kata-kata itu tidak sepenuhnya menghapus luka di antara kami. Tapi aku tahu, sedikit demi sedikit, hubungan kami mulai membaik. Di sisi lain, hubungan dengan Pak Harun mulai terasa lebih rumit. Meskipun dia tetap hadir dan mendukungku, aku bisa merasakan beban yang dia pikul semakin berat. Tekanan dari keluarganya sendiri, dari teman-temannya, dan dari lingkungan sekitar membuatnya perlahan menarik diri. Aku merasa seperti gagal, katanya suatu malam setelah Rania tertidur. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuknya, tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk ini. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita berdua membuat kesalahan, Pak Harun, kataku akhirnya. Tapi kita punya tanggung jawab sekarang. Rania membutuhkan kita. Dia tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentang kita. Yang dia butuhkan hanyalah cinta kita. Dia mengangguk, tetapi aku tahu ada sesuatu yang tak terucapkan dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mencari cara untuk mandiri. Aku tahu aku tidak bisa terus bergantung pada Pak Harun selamanya. Aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko kecil, sementara ibuku membantu merawat Rania. Meskipun gajinya tidak besar, itu cukup untuk memberiku sedikit rasa percaya diri. Namun, masalah datang lagi ketika keluarganya mengetahui tentang Rania. Anak-anak Pak Harun, yang selama ini tinggal di luar kota, mendengar gosip tentang ayah mereka. Suatu hari, mereka datang ke rumah kecil kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini tidak bisa terus begini, ayah, kata salah satu putrinya, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang mencerminkan kemarahan dan kekecewaan. Kami tidak bisa menerima ini. Ayah telah menghancurkan nama baik keluarga. Pak Harun mencoba menjelaskan. Tetapi aku tahu ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Mereka pergi dengan marah, meninggalkan ancaman untuk memutuskan hubungan dengannya, jika dia terus mendukungku dan Rania. Setelah kejadian itu, Pak Harun semakin jarang datang. Aku tahu dia berada di persimpangan jalan yang sulit, dan aku tidak bisa memaksanya untuk memilihku atau Rania. Sementara itu, aku fokus pada hidupku bersama Rania. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi juga penuh dengan momen-momen kecil kebahagiaan. Ketika Rania mulai belajar berjalan, aku merasa seperti semua kesulitan yang kulalui tidak sia-sia. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Rania akan tumbuh, dan suatu hari dia akan bertanya tentang ayahnya. Aku hanya bisa berharap bahwa ketika hari itu tiba, aku memiliki kekuatan untuk memberinya jawaban yang jujur dan penuh cinta. Dan meskipun jalan di depan penuh dengan ketidakpastian, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus melangkah. Bukan hanya untukku, tapi untuk Rania. Karena dia adalah alasan terkuatku untuk bertahan. Di dunia yang seringkali terasa terlalu berat. Tahun-tahun berlalu, dan Rania tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Setiap kali aku melihat senyumnya, aku merasa semua pengorbanan dan rasa sakit yang kualami sepadan. Dia menjadi pusat duniaku, dan aku berusaha memberikan yang terbaik untuknya, meskipun jalannya tidak pernah mudah. Pak Harun masih sesekali datang untuk melihat Rania, tetapi hubungan kami semakin renggang. Tekanan dari keluarganya membuatnya sulit untuk tetap hadir sepenuhnya. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu dia juga berjuang dengan rasa bersalah dan kehilangan. Namun, setiap kali dia pergi, aku merasa seperti kehilangan bagian kecil dari dukungan yang pernah ada. "Ayahmu kemana, Ma?" tanya Rania suatu sore, ketika dia mulai belajar mengenali hubungan keluarga di sekolah. Pertanyaan itu menghantamku seperti badai yang tak terduga. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Ayahmu ada,"
kataku pelan, sambil mengelus rambutnya. Tapi dia tidak selalu bisa bersama kita. Rania memandangku dengan mata polosnya yang penuh rasa ingin tahu. Kenapa? Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku mengering. Itu cerita yang panjang, sayang. Nanti, ketika kamu lebih besar, Mama akan ceritakan semuanya. Jawaban itu tampaknya cukup untuknya saat ini. Tetapi aku tahu, pertanyaan-pertanyaan itu akan terus datang. Di tengah perjuangan membesarkan Rania, aku mencoba memperbaiki hidupku. Aku mengambil kursus keterampilan malam hari, berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan bantuan seorang teman, aku berhasil mendapatkan posisi di sebuah perusahaan kecil yang memberi kami stabilitas finansial yang lebih baik. Namun, gosip dan stigma dari masyarakat tetap menghantui. Tetangga-tetangga yang dulu menghakimi kini lebih banyak diam, tetapi aku tahu mereka masih memandang kami dengan mata penuh penilaian. Aku belajar untuk tidak peduli, tetapi kadang-kadang kata-kata mereka masih meninggalkan luka. Suatu hari, ketika Rania berusia 6 tahun, Pak Harun datang lagi. Dia membawa hadiah untuk ulang tahunnya, sebuah boneka besar yang langsung membuat Rania melompat kegirangan. Namun, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, seolah-olah dunia telah memberinya terlalu banyak beban. "Aku minta maaf, Lina," katanya setelah Rania pergi bermain. "Aku tahu aku tidak cukup hadir untuk kalian, tapi aku tidak ingin menyerah." Aku mengangguk pelan, meskipun di hatiku, aku tahu bahwa aku telah berhenti berharap pada hubungan kami. "Yang penting sekarang adalah Rania," jawabku. Selama dia tahu bahwa dia dicintai, itu sudah cukup. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi menggantungkan harapanku pada Pak Harun. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri untuk membesarkan Rania. Dia adalah prioritas utamaku, dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan dia tumbuh dengan cinta dan kepercayaan diri, meskipun dunia di luar mungkin tidak adil padanya. Ketika Rania mulai memasuki sekolah dasar, aku tahu tantangan baru akan datang. Anak-anak lain mungkin akan bertanya tentang ayahnya, dan dia mungkin akan membawa pertanyaan itu pulang. Tapi aku juga tahu bahwa kami telah melalui begitu banyak hal, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hidupku mungkin tidak berjalan seperti yang pernah kubayangkan, tetapi aku belajar menerima bahwa tidak semua jalan harus sempurna. Kadang, dari luka yang terdalam, lahir kekuatan yang tak terduga. Dan dengan Rania di sisiku, aku tahu bahwa aku tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjalan, membawa cinta untuk Rania sebagai bekalku, dan berharap suatu hari dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kami berdua. Waktu terus berlalu, dan Rania tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan percaya diri. Dalam segala keterbatasan, aku berusaha memberikan kehidupan yang layak untuknya. Setiap langkah kecilnya menuju kedewasaan memberiku harapan baru. Pak Harun akhirnya mengambil keputusan besar. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan dilema dan tekanan keluarganya, dia memilih untuk sepenuhnya bertanggung jawab. Pada ulang tahun Rania yang ke-10, dia datang dengan tekad yang berbeda. "Lina, aku sudah berbicara dengan keluargaku," katanya dengan wajah yang tampak lebih damai daripada sebelumnya. "Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin benar-benar ada untuk Rania, dan untuk kamu, kalau kamu mengizinkan." Awalnya, aku ragu. Luka masa lalu masih terasa, tapi melihat kesungguhannya, aku memutuskan untuk memberi kesempatan. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Rania, yang selama ini selalu merindukan sosok ayah. Kami mulai pelan-pelan membangun kembali hubungan kami. Tidak ada yang instan, tetapi dengan waktu dan usaha, semuanya mulai membaik. Pak Harun berusaha menjadi ayah yang penuh kasih dan hadir untuk Rania, sementara aku fokus menjaga kebahagiaan kami sebagai keluarga. Lambat laun, bahkan ibuku, yang awalnya sulit menerima semuanya, mulai melunak. Melihat kebahagiaan Rania dan usaha Pak Harun untuk menebus kesalahannya, dia akhirnya merangkul kami kembali sebagai sebuah keluarga. Beberapa tahun kemudian, kami tinggal di rumah kecil yang penuh cinta. Aku melanjutkan karirku dan berhasil membangun kehidupan yang lebih stabil untuk kami semua. Rania tumbuh menjadi remaja yang berbakat dan percaya diri, dengan impian besar untuk masa depannya. Pada suatu sore yang cerah, aku duduk di taman bersama Rania. Melihatnya tertawa bersama Pak Harun yang membantunya mengejar impian menjadi seorang seniman. Dia memiliki bakat melukis, dan Pak Harun mendukung penuh hobinya.
Aku bahagia, Ma, kata Rania sambil memelukku. Aku punya mama dan papa, itu sudah cukup buatku. Aku tersenyum, merasa lega bahwa segala perjuangan yang kulalui tidak sia-sia. Hidup kami tidak sempurna, tapi penuh dengan cinta dan harapan. Kami tahu bahwa masa depan masih penuh dengan tantangan, tetapi bersama, kami percaya bahwa kami bisa melewati semuanya. Dalam setiap langkah yang kami ambil, cinta dan pengampunan menjadi pondasi yang menguatkan kami sebagai keluarga. Dan disinilah cerita kami berakhir, tidak dengan kesempurnaan, tetapi dengan kebahagiaan sederhana yang lahir dari keberanian untuk memaafkan, menerima, dan terus berjuang demi cinta.